Mendapatkan berita ini, tentu Nabi senang, Nabi bersyukur kepada Allah. Tapi saudara, Nabi masih terlihat sedih. Sehingga Jibril bertanya, ada apa dengan engkau ya Muhammad? Allah udah kasih jaminan. Maka dalam satu riwayat disebutkan, Nabi mengatakan malaikat Jibril, wahai Jibril, ini jaminan selama aku ada di tengah mereka. Lalu bagaimana kalau aku sudah tidak ada? Subhanallah, ternyata Nabi juga mikirin kita semua, Bu. Nabi nggak mikirin saat Nabi hidup saja. Jadi kalau Nabi udah nggak ada, bagaimana? Apakah azab semacam itu akan Allah turunkan kepada umatnya? Saudara, akhirnya malaikat Jibril kembali. Nabi terus baca, saudara, memohon kepada Allah. Dan akhirnya Jibril kembali menyampaikan wahyu dari Allah, lanjutan ayat tadi. Wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak sekali-kali Allah mengazab mereka, kau punya umat ya Muhammad, wahum yastaghfirun, selama mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada segenap para ummahat, para akhwat, para ustadzah, para syaraif yang sangat saya cintai dan semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini di pengajian rutin Majelis Bulanan Kaum Ibu di Markas Syariat Petamburan kembali kita adakan. Dan tadi sudah sama kita dengarkan pelajaran demi pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru kita. Pertama tadi pelajaran yang disampaikan oleh Habib Alwi bin Hasan bin Sumit, hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Kemudian dilanjutkan dengan pelajaran yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Kemudian tadi juga sudah sama kita dengarkan qasidah demi qasidah, nasyid demi nasyid yang disampaikan, dibawakan oleh putri-putri saya. Mudah-mudahan semua pelajaran, qasidah, nasyid yang disampaikan bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya punya putri Sarifah Najwa yang biasa menyampaikan materi fikih wanita. Hari ini tidak bisa hadir karena putrinya sakit, sehingga harus merawat putrinya. Kita doakan semoga putrinya Allah berikan sehat walafiat. Dan yang kedua, yang hari ini juga tidak bisa menyampaikan pelajaran, yaitu guru kita Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas. Karena saat ini beliau sedang ada di Jawa Timur dalam rangka mengikuti ujian disertasi S3-nya. Nah, jadi doakan semoga lulus dengan nilai bagus dan mudah-mudahan nanti Habib Hanif gelar doktornya itu manfaat buat umat, manfaat buat perjuangan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita maklumi beberapa guru-guru kita tidak hadir, tapi mudah-mudahan itu sama sekali tidak mengurangi yaitu hikmah barakah yang kita dapatkan pada pengajian ini, insya Allah. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan materi pengajian. Hanya saya ingin mengajak semua ibu-ibu melihat situasi dan kondisi kita punya negeri yang banyak persoalan, banyak problem yang memang harus kita selesaikan bersama-sama. Tidak melulu kita mengandalkan pemerintah, tapi kita harus kompak, harus bekerja sama bahu membahu
mengatasi segala problem yang terjadi di kita punya negeri. Nah, salah satu kiat yang paling utama yang diberikan oleh Nabi buat kita semua untuk menghadapi, jangan sampai kita mendapatkan azab, mendapatkan musibah, mendapatkan aneka ragam bencana akibat merajalelanya kemunkaran, merajalelanya kemaksiatan, banyaknya LGBT di mana-mana, merajalelanya korupsi, banyak orang-orang yang jahat, saudara. Jadi memang kezoliman dan kejahatan yang ada di sekitar kita itu secara otomatis bisa mengundang murka Allah. Nah, kalau Allah sudah murka akan ada bencana. Kalau bencana datang semuanya akan kena. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu saudara, apa sih kunci yang dikasih oleh Nabi? Salah satunya Nabi meninggalkan kepada kita al-istighfar. Banyak-banyak istighfar. Suatu hari, yaitu pada malam hari, suatu malam Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Maidah. Jadi bacaan Nabi tenang, bacaannya enak di malam hari. Nah, di salah satu malam yang Nabi tahajud, Nabi membaca surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu ada 200 ayat. Nah, begitu Nabi baca dengan tenang ayat demi ayat, ayat demi ayat. Nah, ingat ya, Nabi kalau baca Quran nggak pernah terburu-buru. Nabi kalau baca Quran tidak pernah terburu-buru. Nabi itu kalau baca Quran tenang, dari ayat ke ayat, betul-betul diresapi. Nah, itu yang patut dicontoh oleh umatnya, insya Allah. Nah, begitu Nabi sampai ke ayat 118, dalam satu riwayat diceritakan ayat itu berbunyi, saudara, tentang doanya Nabi Isa alaihissalam. Tatkala Nabi Isa mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi ini ayat Al-Quran, firman Allah. Allah sedang menceritakan doanya Nabi Isa alaihis salam. Jadi begitu sampai ayat ini Nabi berhenti. Terus Nabi ulangi lagi pembacaan ayat tersebut. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi berhenti lagi. Kemudian diulangi lagi oleh Nabi ayat tersebut sampai Nabi meneteskan air mata sambil mengangkat kedua tangan memohon kepada Allah, ya Rabb ummati ummati. Ya Allah, bagaimana aku punya umat? Umatku ya Allah, tolong aku punya umat. Jadi ada apa dengan ayat tadi, saudara? Ayat tadi berkenaan tatkala Nabi Allah Isa alaihissalam, kita tahu bagaimana penderitaan Nabi Isa. Dicaci, dicerca, difitnah, dimusuhi, saudara. Bahkan mau dibunuh oleh Bani Israel, saudara. Nah, ketika umat Nabi Isa sudah kelewat batas melawan Nabi, saudara, memang karakter daripada bangsa Israel ini selalu melawan para nabi. Nabi dilawan, nabi dihina, nabi disiksa, nabi dibunuh, saudara. Nah, ternyata Nabi Isa alaihissalam pun mengalami hal serupa sebagaimana dialami oleh nabi-nabi Bani Israel sebelumnya. Nah, kali ini saudara, kejahatan yang dilakukan, kebiadaban yang dilakukan oleh umat Nabi Isa sudah kelewat batas. Akhirnya Nabi Isa, saudara, berserah diri kepada Allah dengan doanya tadi, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kau mau azab mereka,
maka mereka adalah hamba-hambamu juga. Wa in takfir lahum, tapi kalau engkau mau mengampuni mereka, memaafkan mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi artinya saudara, Nabi Musa udah pasrahkan kepada Allah, mau diapain itu umat. Nah ini yang membuat Nabi terhenyak, sedih, nangis. Kenapa Nabi nangis? Karena Nabi juga menghadapi umatnya. Bahkan saudara, kala itu Nabi lagi menghadapi tantangan orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana Allah ceritakan di dalam Al-Quranul Karim, yaitu Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal. Nah, kalau kita lihat surat Al-Anfal ayat 32 sampai 33. Di ayat 32 Allah menceritakan tentang orang-orang kafir Quraisy, mengatakan, wa idz qalu, tatkala mereka orang-orang musyrik berkata, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik. Ya Allah, andai kata ini yang dibawa oleh Muhammad adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar yang datang darimu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka berikan kami hujan batu dari langit. Wa'tina bi'adzabin alim, dan datangkan kepada kami azab yang pedih. Artinya saudara, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik nantang Nabi. Saudara, enggak percaya. Sampai-sampai mereka berkata, ya Allah, kalau Muhammad itu benar, turunin dong hujan batu buat kami semua di sini. Turunin hujan batu, berikan kepada kami azab yang pedih. Nah, sebagaimana pernah terjadi di zaman umat-umat sebelumnya. Nah, di sini saudara, Nabi terhenyak. Jadi ada kaitannya. Dalam ayat tadi ada sejarah di mana Nabi Isa akhirnya menyerahkan umatnya kepada Allah, mau diapain aja. Dan Nabi mengingat bagaimana sejarah umat-umat terdahulu banyak yang dihancurkan oleh Allah. Nah kali ini ada sekelompok umat Nabi yang tidak beriman kepada Nabi. Karena umat itu ada dua, Bu ya. Umat itu ada dua. Umat Nabi Muhammad itu ada dua. Ada umat dakwah, ada umat istijabah. Nah, umat istijabah artinya umat yang beriman kepada Nabi. Umat dakwah artinya seluruh umat manusia yang wajib beriman kepada Nabi. Baik dia orang Islam maupun bukan Islam, semuanya wajib beriman kepada Nabi. Itu disebut umat dakwah. Jadi orang-orang kafir Quraisy pun umat dakwah buat Nabi. Emang mereka didakwahkan untuk masuk Islam. Nah kali ini mereka nantang-nantang. Kalau memang Muhammad itu benar, ya Allah turunkan aja hujan batu kepada kami. Nah, berikan aja kami azab yang pedih. Saudara. Nah, berkaitan dengan ini kembali kepada surat Al-Maidah tadi, Nabi nangis. Ya Rabb ummati ummati. Apa maksud Nabi dengan kata ummati ummati? Maksudnya ya Allah, umatku jangan diazab seperti itu. Jadi jangan sampai diazab ada gempa bumi, hujan batu, saudara, petir yang menggelegar, menyambar-nyambar, saudara. Nabi nggak mau itu terjadi terhadap umatnya. Walaupun, saudara, umat dakwahnya dari kaum musyrikin Mekah sudah menantang-nantang. Nah, kemudian selanjutnya apa yang terjadi, saudara? Nabi ulangi lagi ayat tadi. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus Nabi nangis sepanjang malam. Nabi minta ummati ummati ya Rabb. Nah menjelang pagi, menjelang subuh, saudara, di tengah malam datanglah malaikat Jibril alaihissalam memberi kabar kepada Nabi, absyir ya Muhammad, ada kabar gembira buat engkau ya Muhammad. Apa kabar gembiranya, saudara? Menghadapi tantangan orang-orang kafir tadi yang tertera dalam surat Al-Anfal, tantangan tersebut ayat 32, maka saudara jawabnya ada di Al-Anfal ayat 33. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak sekali-kali wahai Muhammad Allah mengazab mereka, menghancurkan mereka, membinasakan mereka, wa anta fihim, selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Jadi ini jaminan dari Allah, selama Nabi ada di Mekah, selama Nabi ada di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy tadi, saudara, Allah tidak akan menurunkan azab seperti azab yang pernah diturunkan terhadap umat-umat terdahulu. Mendapatkan berita ini, tentu Nabi senang, Nabi bersyukur kepada Allah. Tapi, saudara, Nabi masih terlihat sedih. Sehingga Jibril bertanya, "Ada apa dengan engkau ya Muhammad? Allah udah kasih jaminan." Maka dalam satu riwayat disebutkan, Nabi mengatakan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini jaminan selama aku ada di tengah mereka. Lalu bagaimana kalau aku sudah tidak ada?" Subhanallah, ternyata Nabi juga mikirin kita semua, Bu. Nabi nggak mikirin saat Nabi hidup saja. Jadi kalau Nabi udah nggak ada, bagaimana? Apakah azab semacam itu akan Allah turunkan kepada umatnya? Saudara, akhirnya malaikat Jibril kembali, Nabi terus baca, saudara, memohon kepada Allah, dan akhirnya Jibril kembali menyampaikan wahyu dari Allah, lanjutan ayat tadi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidak sekali-kali Allah mengazab mereka, kau punya umat ya Muhammad, wa hum yastaghfirun, selama mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, saudara, ada beberapa hal terjawab untuk kita. Satu, ada yang bertanya, kenapa sih umat Nabi Muhammad di kota Mekah yang begitu kejam, begitu biadab, tapi kok nggak dikirim hujan batu, kok nggak dikirim gempa bumi yang dahsyat atau petir yang menyambar mereka? Kan umat-umat Nabi sebelumnya digitukan oleh Allah. Jawabnya, justru karena itu permohonan Nabi, saudara. Nabi nggak mau umatnya diperlakukan seperti itu, karena Nabi selalu berharap umat tersebut akhirnya sadar untuk masuk ke dalam Islam. Nah, inilah rahmatnya Nabi kita. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi salah satu bentuk rahmat yang dimiliki oleh Nabi ini, sampai kepada orang-orang kafir pun, saudara, Nabi punya sikap yang sedemikian rupa. Jangan apalagi kepada umatnya. Kepada orang kafir raja Nabi nggak mau sampai datang balak yang begitu, apalagi umatnya. Yang kedua, saudara, pelajaran juga buat kita, saudara, karena Allah tadi mengatakan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengazab mereka selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Nah, di sini juga ada pelajaran buat kita. Karena kalau Allah menjatuhkan azab kepada satu kaum, itu sifatnya umum, semuanya kena. Siapapun yang ada di situ, mau itu nabi, mau itu wali, mau itu orang soleh. Makanya dulu nabi-nabi yang diutus oleh Allah, sebelum umatnya diazab, nabinya disuruh keluar supaya nabinya tidak kena. Nabi Nuh, sebelum Allah kirimkan itu air banjir air bah yang begitu hebat, Allah perintahkan bikin dulu perahu yang besar. Nah, dan Nabi Nuh ikut. Kenapa? Karena kalau air bah udah datang, semua kena. Mau itu nabi, mau itu keluarga nabi, semua kena. Hanya saja para nabi, saudara, Allah beri kesempatan untuk diselamatkan. Nah, ada yang mereka suruh keluar dulu dari umatnya, baru Allah hancurkan. Ada yang diminta untuk membuat perahu, begitu air bah datang mereka selamat, saudara. Nah, itu pelajaran buat kita. Makanya selama Nabi ada di Mekah, Allah nggak bakal hancurkan itu kota Mekah. Kenapa? Ada Nabi di sana. Nah, nggak mungkin Allah berikan musibah yang nanti Nabi terkena, nggak mungkin, saudara. Nah, itu pelajaran yang kedua. Nah, pelajaran yang ketiga yang kita dapatkan di sini, sebagaimana disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis, Nabi mengatakan, saudara,
Di dalam satu riwayat hadis Utsman bin Abil As, bahwa Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, au kama qala Nabi, fil ardi amanan. Di atas bumi ini ada dua pengaman, ada dua keamanan. Ana aman, wal istighfaru aman. Aku adalah keamanan untuk umatku, wal istighfar, dan istighfar juga adalah keamanan untuk umatku. Di hadis Nabi yang lain, Nabi katakan, saudara, bahwa selama beliau hidup, umat ada dua keamanan. Ada Nabi, ada istighfar. Tapi nanti begitu Nabi pergi, Nabi tinggalkan, istighfar tetap menjadi pengaman buat umatnya. Alhamdulillah. Nah, karena itu, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, dalam kondisi kita lihat negeri kita seperti ini, Bu, ya, maksiat merajalela, kemunkaran merajalela, ulama dihina-hina, keluarga Nabi dimusuhi, keadilan tidak ditegakkan, korupsi ada di mana-mana, LGBT, saudara, sudah masuk di setiap kampung, saudara, yang halal disebut haram, yang haram disebut halal, saudara, rakyat semakin susah, rakyat diperes, saudara, sedemikian rupa. Dan kemudian banyak rakyat yang diteror, diintimidasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini merupakan musibah buat umat Islam. Dan kalau ini dibiarkan, musibahnya akan semakin besar, saudara. Dan ini akan mengundang murka Allah. Saya mau tanya sekarang semua, kalau kezaliman merajalela, Allah murka tidak? Maksiat merajalela, Allah murka tidak? LGBT merajalela, Allah murka tidak? Korupsi merajalela, Allah murka tidak? Murka rakyat dibikin susah, Allah murka tidak? Murka ulama dihina-hina, Allah murka tidak? Keluarga Nabi dimusuhi, Allah murka tidak? Nah, sekarang kalau Allah murka, bencana datang, al-bala yaum, bencana akan mengenai semua orang. Nah, makanya sekarang kita lihat di beberapa daerah, saudara, ada yang terkena kelaparan, ada yang terkena penyakit, ada yang terkena gempa, ada yang terkena banjir, ada yang terkena kebakaran, saudara. Nah, musibah-musibah itu nggak bakal berhenti selama kezaliman, kemaksiatan terus merajalela. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari musibah, dari bencana? Jangan sampai ini kemurkaan Allah menimbulkan bencana yang luar biasa buat kita. Kuncinya istighfar, banyak istighfar, banyak baca istighfar. Setiap sholat baca istighfar. Lagi santai ibu, lagi nggak ada kerjaan, baca istighfar. Sambil masak juga baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Banyak baca istighfar. Dan insya Allah dengan banyak istighfar, Allah jauhkan kita dari penyakit, Allah jauhkan kita dari kebakaran, Allah jauhkan kita dari kebanjiran, Allah jauhkan kita dari gempa bumi, Allah jauhkan kita dari penyakit menular, Allah jauhkan kita dari kejahatan-kejahatan yang merajalela, Allah jauhkan keluarga kita dari semua kekejian. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak-banyak istighfar, insya Allah. Di samping juga jangan lupa banyak-banyak sholawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Banyak-banyak baca sholawat, karena sholawat juga merupakan salah satu pintu keberkahan, keselamatan yang bisa Allah turunkan